Yang pertama, peserta diharapkan untuk mute mikrofonnya dan hanya diperbolehkan untuk unmute jika sudah dipersilahkan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat atau raise hand ya Bapak Ibu. Yang kedua, mari kita bersama-sama fokus dalam pelatihan ini agar materi yang diberikan dapat dipahami dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, diharapkan Bapak Ibu aktif untuk bertanya, karena kita kedatangan tamu spesial yang aktif dalam menjalankan usaha rumput lautnya. Jika mengalami kendala, Bapak Ibu bisa chat admin via WhatsApp group atau melalui fitur chat pada Zoom. Nih, di kolom chat Bapak Ibu semua ya. Pelatihan kali ini adalah pelatihan spesial, karena pelatihan ini hasil kolaborasi dari Rumah BUMN Kepulauan Seribu, Rumah BUMN Sumbawa Barat, dan Rumah BUMN Lombok Timur, serta Rumah BUMN Tojo Una-Una. Jadi pada klinik bisnis online ini kita akan buat per series. Pada seri perdana ini, tim kolaboratif Rumah BUMN Pertamina menghadirkan pemateri dari UMKM binaan Rumah BUMN Sumbawa Barat, yang juga owner Poklasar Sinar Pagi, yaitu Bapak Ade Putra Maulana. Beliau memulai usaha rumput laut sejak 2003 dan sudah mulai aktif berjualan dengan kemasan menarik di tahun 2015. Baiklah, tanpa memperpanjang kepada Bapak Ade, kami persilahkan. Pak Ade. Terima kasih atas kesempatannya. Apa kabar Pak Ade? Mana? Apa kabar Pak Ade? Kabar baik Bu. Gimana cuaca di sana Pak? Gimana Bu? Cuaca di Sumbawa Barat gimana Pak? Nggak jelas suaranya gimana Bu? Cuaca di Sumbawa Barat gimana Pak? Lumayan, tetap tiap hari hujan, tapi alhamdulillah belum ada banjir sama sekali. Alhamdulillah. Udah siap Pak memulai pelatihan ini Pak? Siap. Insya Allah siap. Oke, silakan Pak. Materinya di mana? Aduh, udah direkod. Aku enggak lihat muka aku. Masih ngomong apa lagi? Lama amat sih.
Halo, Pak Ade. Mana? Halo, Pak Ade. Ya, halo. Oh, materinya belum muncul, lagi di setting dulu. Lagi di share ya? Iya, ya, tunggu sebentar. Jadi, saya belum mulai karena belum kelihatan. Ya, Pak. Pak Ade bikin itunya apa aja, produk rumput lautnya? Oh, ada dodol, ada stik, ada rengginang, ada es krim juga. Ada yang paling laku biasanya apa, Pak? yang jadi andalan si dodol. Dodol ya? Ya, menjadi andalan. Kalau untuk penjualannya kemana aja, Pak, biasanya? Kalau kita sampai saat ini, kalau penjualan itu kan kita punya galeri sendiri, kita taruh di galeri, di toko. Setelah itu kita sebar ke toko-toko di daerah sekitar seperti di Taliwang. Ada juga yang masuk retail modern seperti Alfamart. Dan ya, kita juga membangun kemitraan dengan PLTU, PT Newmont. Kalau untuk ke bawah nih bagaimana? Udah, itu share screen-nya udah muncul. Oh ya. Assalamualaikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya mendapat tugas amanat untuk menyampaikan materi tentang strategi mengolah usaha pengolahan rumput laut. Lanjut, next. Next. Ini dapat nama Din. Oke, kembali lagi. Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Poklas Sinar Pagi ini berada atau berlokasi di Dusun Kertasari, Desa Labuan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Next. Oke, ketika kita berbicara tentang Kertasari, yang biasanya ada di pikiran kita, ketika orang berbicara tentang Kertasari, maka dua hal yang muncul yang ada di pikiran kita, yaitu yang pertama pusat budidaya rumput lautnya, dan yang kedua adalah pariwisatanya. Oke, saya ulangi lagi. Ketika kita berbicara tentang Kertasari, maka yang ada di pikiran kita adalah pusat budidaya rumput laut, dan pariwisata. Nah, pada kesempatan ini saya ingin fokus menjelaskan. Selain karena ingin fokus menjelaskan, memang karena judulnya ingin fokus menjelaskan tentang rumput laut. Jadi rumput laut yang dibudidaya di Desa Labuan Kertasari itu adalah jenis Ecatoni. Jadi jenis Ecatoni ini hampir 98% orang mengolah atau orang menanam rumput laut jenis Ecatoni, meskipun ada jenis-jenis rumput laut yang lain. Nah, jenis Ecatoni ini apa? Yaitu jenis rumput laut penghasil keragenan. Next. Lanjut.
Oke, di slide selanjutnya ada dua gambar. Nah, di yang gambar di sebelah kiri ini adalah merupakan rumput laut jenis Catoni yang masih dalam proses pembibitan. Sekali lagi saya ulangi, gambar yang sebelah kiri ini adalah merupakan jenis rumput laut E. Catoni yang masih dalam proses pembibitan. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah merupakan jenis rumput laut E. Catoni yang siap olah. Sekali lagi, ini jenis rumput laut yang siap olah. Sudah diproses dari kering pantai, diproses sehingga bisa menjadi kering tawar. Kering tawar inilah rumput laut yang siap diolah menjadi olahan rumput laut, baik itu dodol maupun lain sebagainya. Selanjutnya, lanjut. Oke, catatan penting. Ada satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan di sini. Agar maksimal, pastikan rumput laut yang akan diolah menjadi produk itu berusia 45 hari. Mengapa demikian? Karena apabila rumput laut belum berusia 45 hari, maka kandungan gel yang ada di dalamnya tidak efektif untuk digunakan untuk membuat olahan rumput laut. Next. Oke, saya berbicara sejarah di sebelum 2015. Jadi di Kertasari itu sebelum tahun 2015 itu hanya yang kita kenal adalah daerah budidaya rumput laut. Kita tidak mengenal, tidak ada produk-produk olahan rumput laut, tidak ada dodol, tidak ada rengginang, tidak ada es krim maupun dan lain sebagainya. Jadi di sebelum di 2015 ini Kertasari ini adalah daerah budidaya rumput laut. Hanya daerah budidaya rumput laut. Oleh karena perjalanan demi perjalanan, rumput laut yang dihasilkan oleh masyarakat ini harganya relatif rendah. Harganya relatif rendah. Sehingga oleh pemerintah terkait berpikir bagaimana caranya supaya rumput laut ini memiliki nilai lebih daripada yang kita dapatkan sebelumnya. Karena pada saat itu harga rumput laut bahkan jauh di bawah harganya, jauh di bawah harga yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga pemerintah berpikir bagaimana supaya kita bisa membuat sesuatu hal yang bisa memiliki nilai lebih daripada nilai-nilai yang kita dapatkan sebelumnya. Next. Nah, di 2015 dengan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mengadakan pelatihan tentang cara membuat olahan rumput laut. Jadi di 2015 ini pemerintah mulai mengadakan pelatihan tentang cara membuat olahan rumput laut. Diumumkanlah kepada masyarakat siapa yang tertarik, dibuatlah kelompok supaya mereka ikut dalam pelatihan tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Dua hal yang terjadi. Yang pertama, masyarakat kurang tertarik, dan yang kedua, ada asumsi di masyarakat yang mengatakan bahwa tidak ada peluang dan itu hanya buang-buang waktu saja. Next. Nah, tetapi kami tidak ada di golongan-golongan orang yang berasumsi dua hal tersebut. Kami tetap berjalan, kami tetap ikut serta setiap ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kami tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah terkait, sehingga lahirlah produk pertama. Produk pertama yang kami hasilkan itu dari hasil pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, yaitu dodol rumput laut. Nah, bagaimana dengan dodol rumput laut ini? Ada beberapa permasalahan yang kami dapatkan. Permasalahan tersebut, yang pertama, produknya keras. Yang kedua, kemasan seadanya. Dan yang ketiga, dokumen perizinan sama sekali tidak ada. Tidak ada halal, tidak ada izin BPOM, tidak ada izin higienitas, dan lain sebagainya. Yang jelas masih banyak masalah. Ini pun produk pertama. Apa yang terjadi dengan masalah-masalah tersebut?
tidak ada yang membeli produk tersebut selain orang-orang pemerintah atau dinas itu sendiri. Next. Selanjutnya Bu. Oke, sudah. Nah, demi berjalan waktu, terjadi sebuah perubahan. Perubahan ini tidak terjadi begitu saja, tetapi butuh proses, butuh perjalanan panjang. Kami ikut pelatihan, kami ikut bimbingan, kami selalu didampingi, akhirnya ada sedikit perubahan. Perubahan yang kami dapatkan, diantaranya yang pertama, kemasan sudah menarik. Kenapa kemasan sudah menarik? Karena sudah difasilitasi oleh pemerintah, kau harus ikut ke sana, hubungi ini, hubungi itu, sehingga bisa menghasilkan sebuah kemasan yang menarik. Terus memiliki perizinan, PIRT, halal, dan lain sebagainya. Dan produk sudah mulai bisa diterima di masyarakat dengan sudah adanya kemasan yang menarik, ada perizinan, PIRT, halal, dan lain sebagainya. Produk yang kami hasilkan itu sudah mulai diterima oleh masyarakat, sehingga terdapat pula peluang untuk masuk ke retail modern seperti Alfamart dan lain sebagainya. Next. Nah, perubahan sampai hari ini. Sampai hari ini kami memiliki aneka produk olahan. Di antaranya ada dodol, pilus, es krim, rengginang, aneka macam kue basah seperti bolu rumput laut, dan masih banyak lagi. Untuk tempat pemasaran, yang pertama kami memiliki galeri atau toko di tempat kami yang kemarin 2020 kalau tidak salah dapat hibah dari Kementerian Perikanan untuk UP. Jadi kami dibuatkan galeri toko sehingga sekarang lebih mudah lagi kami bisa menaruh di galeri. Orang-orang datang ke tempat kami, wisatawan asing datang ke tempat kami, kunjungan orang dinas bisa langsung datang ke tempat kami untuk membeli produk jika berkenan. Yang kedua, di toko sekitar area Kertasari, kami juga pasarkan di toko sekitar area Kertasari seperti di daerah Taliwang, di Penajung Ngirim Kemalu. Nah, yang ketiga ini masuk di retail modern di Alfamart. Nah, yang keempat, mitra-mitra usaha seperti Rumah Kreatif, RTU, Semua Barat, dan Koprinda, Dinas Perikanan, dan yang terpenting kami rajin mengikuti pameran-pameran yang diadakan oleh dinas. Di sana kami bisa memasarkan produk, kami bisa mempromosikan, orang-orang datang nanti membeli. Setelah itu kalau baik kami bertukar nomor telepon, akhirnya nanti bisa terjalin kerjasama antara dari hasil pameran yang kami ikuti tersebut. Selanjutnya, next. Nah, selain itu kami juga mengkolaborasikan antara olahan rumput laut ini dengan pariwisata. Tadi di awal saya jelaskan bahwa di Kertasari ini ada dua hal yang kita miliki, yaitu olahan rumput laut dan pariwisatanya yang lumayan banyak dikunjungi oleh wisatawan asing dan domestik. Bagaimana maksud saya? Jadi begini, kami mencoba mengkolaborasikan antara olahan rumput laut ini dengan pariwisata, dengan ekoturis, di mana turis tertarik untuk mempelajari rumput laut mulai dari cara menanam hingga diolah menjadi produk siap santap. Sekedar informasi saya sampaikan, selain saya aktif di Populasi Sinapagi, saya juga adalah memiliki usaha di bidang pariwisata. Saya memiliki tempat penginapan, saya juga adalah tour guide, saya juga adalah orang yang memfasilitasi biasanya turis untuk jalan-jalan, untuk melakukan aktivitas ketika mereka berada di Kertasari. Sehingga muncullah sebuah ide, bagaimana ketika kita kolaborasikan antara olahan rumput laut dengan pariwisata, dan ide itu sampai sekarang, sampai hari ini berjalan. Jadi banyak turis yang tertarik. Saya sampaikan kepada mereka, kepada setiap tamu, bahwa di sini yang menarik adalah rumput laut. Jika kamu berkenan, kamu bisa mengikuti
kamu mulai cara menanam hingga diolah menjadi produk siap dan kamu bisa beli, kamu bawa pulang ke negaramu, dan mereka tertarik, dan sampai hari ini kami melaksanakan dan alhamdulillah berjalan seperti yang diharapkan. Selanjutnya Bu. Oke, selanjutnya di gambar ini adalah merupakan produk olahan dodol rumput laut. Jadi seperti inilah produk dodol rumput laut yang dihasilkan oleh Puskesmas Sinar Pagi. Selanjutnya Bu. Next Bu. Lanjut. Nah, ini stik rumput laut. Selanjutnya Bu. Selanjutnya ini proses pembuatan rengginang rumput laut. Lanjut Bu. Ini juga dokumentasi foto kunjungan PP Newmont Nusa Tenggara Timur saat itu. Ini tahun 2016 kayak. Lanjut Bu. Ini pameran, salah satu foto yang kami lakukan, yang kami dapatkan pada saat pameran dan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya, ini salah satu foto wisatawan asing yang mengunjungi Galeri Poklasar Sinar Pagi. Jadi orang-orang ini salah satu yang tertarik mempelajari tentang rumput laut, mulai dari penanaman, pembibitan sampai dengan diolah menjadi produk, dan orang-orang ini membeli produk untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh dari Kertasari. Selanjutnya Bu. Nah, yang menjadi inti sekarang, faktor yang menjadi kunci sehingga Poklasar Sinar Pagi tetap berjalan sampai saat ini, yaitu faktor pertama, yaitu faktor tempat atau lokasi. Nah, faktor tempat ini sangat mempengaruhi. Mengapa demikian? Karena sekali lagi saya ulangi bahwa Kertasari ini adalah rumahnya rumput laut. Rumahnya rumput laut, banyak sekali rumput laut. Jadi bahan baku sangat mudah didapatkan. Nah, selain itu anggota juga adalah petani rumput laut. Nah, sehingga untuk bahan baku dengan tempat yang menjadi rumahnya rumput laut tidak sulit untuk kita dapatkan. Lanjut. Faktor yang kedua itu adalah Kertasari adalah daerah pariwisata. Nah, karena di Kertasari ini adalah merupakan daerah pariwisata, sehingga wisatawan mencari oleh-oleh khas. Dan olahan rumput laut ini merupakan sebuah oleh-oleh atau sesuatu yang khas yang ada di Kertasari. Nah, faktor selanjutnya yaitu wisatawan dia penasaran dengan proses pembuatan rumput laut. Sehingga Kertasari, karena daerah Kertasari ini adalah pariwisata, menjadi peluang untuk kita tetap selalu berjalan mengolah olahan rumput laut ini. Karena apa? Pasarnya sudah ada. Wisatawan pasti akan mencari oleh-oleh khas. Selain itu, bisa juga dikolaborasikan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa wisatawan penasaran dengan proses pembuatan rumput laut. Sehingga mereka tertarik bertanya, di mana saya bisa melihat proses pembuatan rumput laut itu sendiri. Lanjut next. Nah, faktor yang ketiga itu daerah sekitar. Nah, di daerah sekitar itu kami sekitar 14 kilo dari daerah ibu kota KSB, yaitu Taliwang, yang dimana itu adalah pusat segalanya, pemerintahan, ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Jadi peluang untuk masuk dalam toko-toko dan retail modern itu terbuka lebar, karena pertama akses tidak terlalu jauh dari pusat kota, dan kita tahu Taliwang adalah pusat segalanya. Jadi besar peluang untuk bisa bersaing di sana. Lanjut Bu. Oke, dan yang terakhir ya, yang tidak kalah penting yaitu dukungan pemerintah. Kami jujur kami sampaikan bahwa tanpa dukungan pemerintah maka tidak akan bisa berada sampai di level yang sekarang. Jadi pemerintah seperti dinas perikanan, Koprinda, dan dinas-dinas yang lain, mereka membantu
membantu, memfasilitasi dan memotivasi keanggotaan dari Pasar Sinar Pagi. Bahkan yang dari perikanan kami dapat hampir tiap hari pendampingan dari penyuluh, baik itu dimotivasi tiap hari akan jaringan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang jadi selanjutnya kesimpulannya kesimpulan dari laut itu yang baik menjadikan olahan adalah yang kedua, peran olahan menarik orang di dalam enaknya tidak menarik perhatian, maka jadi apa ya, tersebut. Selanjutnya kolaborasikan antara rumah kami usaha pengolahan ini dengan tertarik untuk ikut belajar tentang laut. Orang kita fasilitasi dapur apa dan lain sebagainya, orang bisa ada kelas memasak nanti dan membawa balik ke negara. Dan yang terakhir, yang paling penting dari semuanya adalah kerjasama tim dan pastikan tim memiliki visi yang sama. Kita harus memiliki visi yang sama. Tidak boleh ada tim yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu, tidak akan bisa berjalan. Saya kira demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian mendapatkan sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Ya. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan dibuka mic-nya atau bisa tulis di kolom chat. Dumai biasanya nih. Dumai mau nanya nih. Akhiri. Iya. Oke Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairi dari Dumai, mau bertanya. Ya. Dari sekian banyak produk olahan dari rumput laut itu, yang paling dominan, yang paling banyak diolah itu produknya seperti apa nih? Produk olahannya apa yang paling dominan, paling banyak, terus pemasarannya kemana gitu? Ya, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab, moderator. Langsung aja. Langsung? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Jadi saya jelaskan sekali lagi. Jadi yang di Pasar Sinar Pagi ini yang menjadi andalan dari semua produk itu adalah produk dodol rumput laut. Kami memproduksi banyak sekali produk, diantaranya es krim, stik, dodol, rengginang dan lain sebagainya. Cuma yang menjadi andalan, saya akan katakan yang menjadi andalan yaitu dodolnya. Jadi kalau kita bicara tentang mana yang lebih banyak diproduksi, maka jawabannya yaitu yang paling banyak diproduksi adalah dodol. Nah, tempat pemasarannya kemana? Nah, salah satunya kami taruh di galeri kami, di toko kami. Orang-orang nanti wisatawan banyak yang datang untuk mencari dodol. Orang tertarik, mengatakan, oh ini dari rumput laut, bentuknya sama seperti dodol. Dodol ini rumput laut ya, ini rumput laut yang langsung bisa seperti ini ya. Mereka lebih tertarik seperti itu. Kalau misalkan kita olah menjadi es krim, rumput lautnya tidak kelihatan, sehingga wisatawan lebih banyak tertarik untuk mencari dodol rumput laut. Selain kami taruh di toko, kami juga
biasanya dapat pesanan dari dinas terkait untuk mungkin diadakan untuk pameran. Jadi mereka biasanya memesan di tempat kami. Jadi kami biasanya kebanyakan dodol. Nah selain itu kami Alfamart dan toko-toko yang ada di sekitar seperti di Taliwang. Seperti itu saya kira. Boleh saya tambahkan lagi? Oh, silakan Pak. Begini, apa kelebihan produk dodol dari olahan rumput laut ini? Terus apakah ada nilai gizi tertentu? Terus ada buka reseller atau agen gitu nggak di kota-kota lain? Mungkin dari Dumai ada yang berminat, nanti bisa dipromosikan. Boleh. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi sebenarnya kalau produk dodol ini kami memiliki kemasannya itu sudah kalau kita katakan itu yang terbaik di antara semua produk yang kami miliki. Yang pertama faktor kemasan itu kami memiliki kemasan dodol itu yang menurut kami sudah baik yang pertama. Yang kedua memang fokus olahan itu kepada dodol, fokus perhatiannya kepada dodol. Jadi sehingga yang dikembangkan perhatian itu lebih kepada cara mengolah dodol, begitu Pak. Nah untuk reseller, kalaupun misalkan ada yang berminat, silakan di chat, nanti kan di grup bisa kita kirim gampang Pak. Terima kasih. Mic-nya Mbak Ulkia. Silakan Mbak Ul. Unmute dulu Mbak Ulkia. Pak Heri udah selesai ya? Sekarang ada yang nanya nih, Abdul Kadir dari Kepulauan Seribu. Mbak Reni udah dibuka? Pak Kadir silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa perbedaannya dengan jenis Cottony dan Spinossum? Karena di tempat saya itu banyaknya Spinossum. Ini yang pertama. Yang kedua, ada nggak praktek pembuatan olahannya? Gitu. Itu aja dulu sementara. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadir, Pak Ade. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi pertanyaannya ada nggak perbedaan Cottony dengan Spinossum? Nah, sejauh ini Pak, jujur saja yang saya tahu di daerah kami itu Pak hanya 98% mungkin ya mengolah tentang Cottony saja, tidak ada Spinossum di daerah Antasari. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Mungkin kebetulan ada Pak Rito yang bergabung. Silakan mungkin bisa dibantu Pak dijelaskan untuk perbedaan antara Spinossum dan Cottony. Tapi setahu saya kalau di Kertosari itu Pak hanya satu jenis, yaitu Cottony saja. Nah kalau masalah ada nggak praktek pembuatan dodol rumput laut ini? Tentunya ada Pak. Nanti kalau misalkan lain waktu saya bisa sharing mungkin ke teman-teman ya praktek. Ada foto-fotonya, ada tahapan-tahapannya, ada proses-proses pembuatannya. Ada Pak begitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Sesi selanjutnya. Selanjutnya Mbak Reni, Pak Rinto Basuki Sumbawa Barat.
Mbak Reni. Gimana, Mbak? Pak Rinto Basuki, Sumbawa Barat. Buka ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Ibu moderator, bisa didengar dengan jelas ya suara saya? Baik. Ya, sebenarnya tadi saya bukan bertanya, Bu. Saya karena disapa tadi saya angkat tangan begini. Tapi baiklah, mungkin saya mohon izin untuk kita sharing bersama atas pertanyaan dari Pak Abdul Qadir tadi. Saya ingin membantu menambahkan, Pak ya. Memang kalau untuk jenis rumput laut pada proses budidaya itu mempunyai persyaratan lokasi yang berbeda-beda. Jadi ada lokasi yang cocok untuk jenis rumput laut Cottoni, ada yang cocok untuk Spinosum. Metodenya pun juga kan ada berbeda-beda. Nah, jadi kalau untuk Cottoni memang yang menjadi ciri khas itu karagenannya, dia kan karagenofit dia. Kalau untuk Spinosum ya dia punya olahan sendiri. Kalau di Desa Labuan Kertasari memang untuk Spinosum ini tidak berkembang dengan baik pada proses budidayanya. Jadi untuk kita manfaatkan untuk pengolahan, ya kelihatannya nanti akan sulit juga dengan bahan baku kalau permintaan bahan bakunya meningkat gitu Pak. Ya, jadi memang ya, setiap lokasi itu beda-beda kondisi kecocokannya untuk budidaya rumput laut. Mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rianto. Di kolom chat sudah banyak nih Pak, mau dibacain aja. Pak De. Ada dari Titi, Kepulauan Seribu. Assalamualaikum. Di Pulau Seribu yang paling banyak jenis rumput lautnya Spinosum. Kalau jenis Cottoni kurang berkembang di Pulau Seribu. Apakah jenis rumput laut SP bisa dijadikan bahan baku? Maksudnya mungkin Cottoni, maksudnya Spinosum mungkin. Sama kayaknya ya, sama Pak Kadir ya. Sama kayak tadi kayaknya Pak, ini pertanyaannya. Lanjut. Tentang Spinosum. Yang kedua ini dari Isma Dumai. Pertanyaannya, manfaat rumput laut sendiri itu banyak, apalagi diolah menjadi berbagai jenis campuran makanan. Apa yang menjadi ciri khas dari rumput laut sendiri dan bagaimana melihat rumput laut yang bagus dan tidak bagus kualitasnya? Cara melihat kualitas rumput laut kayaknya. Produk. Oke, terima kasih. Jadi kembali lagi Bu. Nah, rumput laut Cottoni ini kan yang menjadi ciri khasnya karagenannya kan. Ciri khasnya yaitu karagenannya. Nah, untuk menentukan jenis rumput laut terbaik itu ya jenis rumput laut yang paling banyak karagenannya. Seperti penjelasan yang tadi, rumput laut yang terbaik itu adalah rumput laut yang ditanam di laut yang berusia 45 hari, tidak kurang 45 hari. Nah, seperti itu. Saya kira seperti itu. Jadi dia tergantung usia. Kalau usia 45 hari, saya kira rumput laut itu dalam Pak, jadi cuma bisa dilihat dari jumlah harinya ya. Jadi kayak misalnya, jadi harus yang penanam tersebut yang tahu kualitas rumput laut yang bagusnya ya. Maksudnya kan kalau saya kira itu. Dari nanti mungkin bisa ditambahkan lagi sama Pak Rinto yang ahlinya di bidang ikan rumput laut. Silakan mungkin Pak Rinto. Pak Rinto mau bantu jawab Mbak Reni. Ya, terima kasih
untuk ciri rumput laut yang baik, ya seperti disampaikan oleh Mas Ade tadi, dari usia panennya ya. Nah, untuk jenis Katoni itu pada umur pemeliharaan 45 hari. Nah, memang di sini yang menjadi kesulitan atau yang menjadi permasalahan apabila sudah sampai pada sudah menjadi bahan baku ya, sudah dalam bentuk kering pantai atau kering tawar, kita tidak bisa tahu lagi bagaimana ciri-ciri rumput laut yang dipanen pada umur 45 hari. Nah, ini memang memerlukan adanya kepercayaan. Memang seperti di Desa Labuan Kertasari ini rumput lautnya kan juga sudah ekspor ya. Nah, jadi memang di situ ada pengkelasan dalam kualitas dari rumput laut kering. Nah, jadi kalau kode etiknya di dalam pemasaran bahan baku itu apabila satu kali saja ada kualitas yang kurang baik, maka dia akan di blacklist sehingga tidak bisa jual lagi. Apalagi kalau pembeli ini punya asosiasi, ya, eksportir punya asosiasi. Jadi kita misalnya nama sudah rusak di eksportir A, di eksportir B juga nanti dia nggak mau terima. Jadi kembali lagi ke tadi, ya memang kita perlu mengetahui atau perlu ada pasokan bahan baku yang memang kita bisa percaya, bisa kita jamin umur panennya 45 hari. Nah, terus juga kita bisa lihat dari kondisinya, kalau sudah jadi bahan baku kan kadar airnya ya. Kadar airnya itu 31 sampai 35% yang untuk kering pantai ya. Kalau untuk kering tawar kan sudah diolah lagi, sudah tidak mengandung garam, kemudian tidak mengandung bahan asing ya. Nah, tidak ada yang menempel-nempel di situ, misalnya seperti pasir, karang, plastik dan sebagainya. Ya, jadi itu. Dan baunya ya, dari baunya dia punya bau yang khas ya, bau khas rumput laut. Jadi kalau baunya sudah kurang baik, ya misalnya tengi, ya kemungkinan itu mungkin dari penyimpanannya maupun cara penanganan pasca panennya, misalnya penjemurannya itu yang kurang baik. Penjemurannya kan juga harus di tempat yang steril ya, di para-para, tidak boleh dijemur di tanah atau di pasir. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, dari Sarina Palangkaraya. Poklasar sepertinya UMKM Bapak berkelompok ya. Berapa UKM yang bergabung? Bagaimana caranya agar usaha berkelompok bisa langgeng? Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi, ini kan Poklasar Sinar Pagi, kelompok pengolah dan pemasar jadi kami di Poklasar Sinar Pagi ini beranggota kurang lebih 8 orang. 8 orang. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ini merupakan sebuah berkelompok. Ini adalah kelompok. Gitu. Nah, kalau terkait bagaimana caranya menyatukan supaya tidak cekcok di dalamnya, ya itu kembali lagi seperti presentasi yang tadi saya sampaikan bahwa kita masing-masing anggota harus memiliki visi yang sama-sama pengen maju, sama-sama pengen membuat Poklasar ini bisa lebih baik lagi. Jadi tanpa ada visi yang sama, ada pendapat yang sama, pikiran yang sama, maka mustahil untuk bisa tetap berjalan. Jadi salah satu kuncinya yaitu kita memiliki visi, pandangan yang sama-sama ingin memajukan Poklasar kita masing-masing, begitu saya kira. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ade, selanjutnya saya bacain ya. Dari Ida Saida Tojo Una-Una. Untuk kemasan dodol itu menggunakan plastik apa? Kemasan dodolnya menggunakan plastik apa? Oh ya, jadi jenisnya itu pakai plastik yang plastik yang biasa di dalamnya, setelah itu dibungkus pakai kotak. Nah, jadi sebelum dimasukkan dalam kotak, dibungkus dulu dengan plastik yang mudah kita dapatkan di
di toko-toko, ada plastik biasa seperti itu, disilar, ditutup, setelah itu baru dimasukkan ke dalam kotak, baru ditutup. Ya, begitu aja sih. Ya, seperti itu aja. Ada lagi nih Pak dari Adi Kepulauan Meranti. Assalamualaikum, mau bertanya, setiap produk yang dihasilkan adakah kesulitan pemasarannya? Bagaimana caranya bagi yang pemula untuk memasarkan produk yang berbahan rumput laut? Oke, jadi semua produk ini kalau kita mau pasarkan di antara semua proses yang paling sulit saya kira proses pemasaran. Nah, untuk mendapatkan pasar ini tidak mudah. Kadang-kadang dapat pasar tapi tidak terbayar. Kadang-kadang juga sulit sekali untuk dapat pasar. Makanya saya sampaikan sekali lagi bahwa di antara semua proses dalam usaha itu yang paling sulit adalah, menurut saya, adalah proses pemasaran. Nah, kami sendiri jujur sangat terbantu dengan peran-peran daripada teman-teman dari dinas yang mencarikan kami tempat di mana harus bisa memasarkan produk kami, mencarikan orang yang mau membeli produk kami. Jadi salah satu kuncinya bisa terpasarkan dengan baik produk Pasar Sinar Pagi, yaitu bantuan daripada dinas-dinas yang melakukan seperti itu. Nah, untuk pemula saya kira ya harus lebih banyak dekat kepada orang-orang dinas supaya nanti bisa dicarikan mitra, bisa dicarikan peluang-peluang untuk bisa kita pasarkan produk kita. Oke Pak, ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Dari Maimunah Kerinci, bagaimana strategi terbaik untuk memilih atau menentukan rumput laut yang berkualitas? Yang kedua, apakah rumput laut yang sudah diolah dengan yang belum diolah sama khasiatnya? Produk rumput laut yang sudah diolah dengan yang belum diolah sama khasiatnya. Oke. Kembali lagi penjelasan yang tadi sudah disampaikan sama Pak Rinto bahwa salah satu cara untuk menentukan kualitas rumput laut itu baik atau tidak yaitu usia panen. Nah, usia panen di sini usia terbaik yaitu 45 hari. Dan yang selanjutnya kekeringan saya kira yang kalau di Kertasari itu 30%. Dan yang selanjutnya dipastikan rumput laut itu memiliki rasa yang khas, tidak basi, tidak sempat terkontaminasi dengan benda-benda asing, air hujan dan lain sebagainya begitu. Jadi kembali lagi saya jelaskan bahwa salah satu hal yang cara untuk menentukan rumput laut ini kualitas baik yaitu salah satunya usia panen. Gitu. Nah, itu yang menjadi tekanan dan pastikan rumput laut tidak terkontaminasi dengan benda-benda asing. Apalagi sudah terkena air hujan, maka kualitas rumput laut itu akan berkurang. Gitu. Yang kedua, apakah rumput laut yang sudah diolah dengan yang belum diolah sama khasiatnya? Nah, kalau khasiatnya jujur saya tidak tahu. Apa perbedaannya saya nggak tahu, jujur aja. Nggak tahu, karena belum saya melakukan penelitian begitu. Mungkin nanti ada teman-teman yang ahli dalam bidangnya yang sudah tahu bisa dijelaskan tentang khasiat. Pak Rinto mau bantu lagi. Pak Rinto mau bantu lagi. Mau penyuluh, mohon maaf penyuluh. Ya, terima kasih. Kalau yang dimaksud khasiat ya ini lebih kepada efek langsung kepada tubuh gitu mungkin ya. Saya juga tidak mendalami sampai ke sana. Mungkin kalau yang dimaksud cara pemanfaatannya ya tentunya beda ya. Jadi kalau yang belum diolah, ini kita harus pahami dulu kan rumput laut itu setelah dipanen kan istilahnya rumput laut segar misalnya dalam kondisi basah. Lalu kemudian setelah mengalami pengeringan atau penjemuran ya di pantai itu namanya rumput laut kering pantai, masih banyak mengandung garam. Nah, itu yang kadar airnya sekitar 31-35%. Nah, kalau untuk diolah menjadi makanan
atau menjadi bahan baku, dia harus direndam lagi dengan air tawar. Itu istilahnya kalau sudah direndam dengan air tawar atau dikeringkan lagi menjadi kering tawar. Nah, itu dalam setiap proses dia akan mengalami penyusutan berat. Ya. Kalau sudah dibikin diolah menjadi kering tawar, kandungan airnya itu sudah sekitar 10-15%, itu bisa daya simpannya bisa sampai 1 tahun. Yang penting disimpan di tempat yang kering dan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang berbau tajam ya, benar-benar berbau tajam. Nah, jadi kalau yang untuk yang segar itu pemanfaatannya ya kalau untuk makanan biasanya dibikin makanan-makanan yang langsung disantap, misalnya seperti kalau makanan khas di daerah itu urap, semacam sayuran gitu ya. Atau dibikin pelcing itu bisa kalau yang segar. Kalau yang kering pantai ini memang belum bisa dimanfaatkan karena dia masih banyak mengandung garam. Nah, kalau yang sudah dibikin kering tawar itu bisa disimpan dalam waktu lama, sehingga kalau untuk UKM ya kapan akan digunakan itu tinggal direndam lagi, yang kering tawar tadi tinggal direndam lagi di air tawar kira-kira setengah jam sampai 1 jam itu sudah teksturnya dia akan seperti rumput laut segar lagi gitu. Jadi bisa di blender. Nah, ada juga yang olahan yang bahan baku lain itu sudah dibikin chip ya, tepung, kemudian tepung karaginan ya itu sudah masuk ke industri kalau itu. Kalau UKM biasanya pakainya itu yang kering tawar gitu. Itu terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Rinto. Yang selanjutnya dari Siti Kepulauan Seribu. Kalau jenis rumput laut spinosum biasanya digunakan untuk pembuatan apa? Kalau spinosum. Jujur kembali sampaikan lagi Bu. Jadi hari itu ini belum pernah melihat yang namanya spinosum. Iya. Jadi kami hanya memiliki ekatoni, nah untuk spinosum kurang tahu. Ya, kalau dari Pulau Seribu itu banyaknya spinosum. Di sini kalau kotoni nggak bisa hidup di sini. Jadi yang bisa hidup, jadi banyak pertanyaannya tentang spinosum. Yang selanjutnya aja ya Pak ya. Selanjutnya dari Mas Tiana Mahdalena, Kelungkung. Izin bertanya Kak, bagaimana cara menghadapi kendala jika cuaca tidak mendukung dalam memanen rumput lautnya? Cuaca tidak mendukung. Untuk memanen maksudnya yang diambil dari laut atau bagaimana? Kayaknya pas pengeringannya, kendalanya kan biasanya pas hujan itu, biasanya hujan atau apa begitu. Cara menghadapinya bagaimana gitu Pak? Oh, kalau seperti itu tidak ada cara lain selain ditutup dulu pakai terpal, ya diamankan, setelah nanti selesai hujan ya bisa dibuka kembali. Tetapi kualitasnya sudah beda daripada yang langsung terkena matahari dengan yang kena matahari 1 jam, hujan ditutup lagi, dibuka lagi akan berbeda. Nanti biasanya ketika di musim hujan warnanya dia berubah menjadi putih Bu, karena itu tidak langsung terkena dengan sinar matahari. Nah, yang langsung full terkena matahari ini, full sampai kering terkena matahari biasanya dia gelap, coklat gelap ya. Nah, sehingga ada perbedaan kualitas daripada yang full kena matahari sama yang harus dibuka tutup karena kondisi hujan lain sebagainya. Nah, untuk timbangan juga ketika petani ingin menjual kepada pengumpul, maka timbangannya lebih berat yang langsung full matahari daripada yang harus buka tutup karena ada faktor cuaca seperti hujan. Nah, kalau yang terkena hujan, yang harus dibuka tutup, yang keringnya sampai yang seharusnya 3 hari atau 2 hari bisa sampai berminggu-minggu, maka beratnya akan menyusut seperti itu. Pengalaman saya begitu. Terima kasih.
Selanjutnya Pak dari Junaida Dumai. Pertanyaannya, jenis makanan olahan apa yang bagus terbuat dari rumput laut selain dodol? Misalnya jenis stik atau olahan makanan basah. Ya, saya kira kalau olahan rumput laut, kalau kita berbicara tentang nilai gizi, maka nilai gizinya tinggi kalau untuk rumput laut. Bahkan sampai di Eropa sana, teman-teman mengatakan rumput laut ini paling dicari untuk dicampurkan ke dalam sup, ke dalam makanan-makanan yang ada di restoran-restoran Eropa sana. Untuk apa? Untuk kesehatan. Selain untuk kesehatan juga, nilai gizinya sangat tinggi untuk rumput laut ini. Jadi rumput laut ini mau dijadikan olahan apapun, maka kalau kita bicara tentang dampak baiknya, maka dia akan berdampak baik, sangat baik, saya kira. Selanjutnya dari Mutasia Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Selain dodol, jenis olahan apa yang cocok untuk rumput laut? Untuk manisan rumput laut, bagaimana caranya agar produk lebih tahan lama? Untuk manisan, kalau di sana ada nggak Pak manisan? Nggak buat manisan ya? Nggak ada manisan. Lanjutnya ya Pak. Udah habis. Ada lagi nih Pak pertanyaan dari Rosmawati. Assalamualaikum, saya sering jumpa orang menjual rumput laut. Rumput lautnya keras maksudnya. Maksudnya kering kali ya? Ya, rumput laut ini bukan dodolnya ya, rumput lautnya. Rumput lautnya keras. Kayaknya belum paham teknik pengolahan rumput laut. Jadi dia beli rumput laut kering, jadi kan keras kalau kering. Jadinya kayaknya pengen tahu pengolahannya dah Pak. Ya mungkin ini rumput lautnya yang kering pantai, yang keras. Bagaimana maksudnya? Untuk diolah kembali? Rumput lautnya keras. Maksudnya rumput laut yang dijual ada di pasar, dia beli. Rumput lautnya keras, maksudnya dia nggak bisa ngolahnya kayaknya gitu Pak. Cuma begini Mbak, jadi sekali lagi kami jelaskan bahwa rumput laut mungkin yang didapatkan di pasar ini yang kering pantai. Bahkan kalau semakin keras, semakin kering, semakin bagus. Nah nanti sebelum itu tidak bisa langsung diolah menjadi produk olahan. Ada proses-prosesnya sehingga dia bisa berubah menjadi kering tawar. Nah untuk kering tawar ini direndam dulu berhari-hari, diganti airnya, tetap diganti airnya, dijaga kalau tidak salah 1 jam atau 2 jam sekali. Nah sehingga dia bisa menjadi rumput laut kering tawar. Nah rumput laut kering tawar ini itulah rumput laut yang bisa dijadikan sebuah produk olahan gitu. Kalau langsung dari kering pantai mau diolah nggak bisa, mustahil kayaknya. Iya. Selanjutnya Pak ada dari Sarina Palangkaraya. Berapa harga per kilo kering rumput laut? Apakah bisa untuk campuran bakso? Oke, kalau sekarang saat ini harga rumput laut di petani nih ya, di petani harganya 15.500 per kilogram. Itu pun keringnya harus ya kering 31 sampai 35 gitu. Nah, itu harganya sekarang 15.500. Kalau pertanyaannya apakah bisa dijadikan olahan bakso? Malahan di sini di KSP ini ada bakso rumput laut, bakso ikan gitu. Ada seperti itu, bisa bahkan pemerintah gencar untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat, kepada UMKM yang berminat untuk membuat bakso dari rumput laut gitu. Jadi bisa ya, bisa. Tapi harus campuran ya Pak ya, bukannya rumput laut doang. Sejauh ini saya belum pernah mengikuti pelatihan cara proses pembuatan bakso dari rumput laut, tapi yang jelas dari mentor saya Pak Rinto, dia pernah menceritakan bahwa di KSB ini pemerintah akan mengadakan pelatihan tentang bagaimana cara membuat rumput laut menjadi bakso, begitu. Ya. Seperti itu saya kira.
Oke. Oh, udah Pak, itu sepertinya pertanyaan terakhir. Terima kasih. Gimana Pak Rian? Silakan Pak. Mohon izin Mbak Moderator. Ya. Mungkin kita di sini untuk memperkaya diskusi kita. Saya sebenarnya mohon izin Bapak Ibu sekalian, teman rekan-rekan sekalian, saya bukan UKM sebenarnya. Jadi saya ini penyuluh perikanan, tapi saya sangat concern sekali terutama untuk rumput laut ini karena wilayah binaan saya ini memang sebagian besar pengusaha rumput laut. Jadi tadi saya sempat mencatat pertanyaan dari Bu Titi Marsati ya, tentang pemanfaatan spinosum. Jadi sebenarnya untuk pemanfaatan spinosum ini hampir sama saja dengan pemanfaatan kotoni, karena kan spinosum dengan kotoni masih satu genus ya, sama-sama Euchema kotoni, yang satunya Euchema spinosum. Cuma memang secara morfologi dia bentuknya lebih kecil. Nah, jadi kalau untuk pemanfaatan rumput laut, kalau baik itu UKM maupun industri, sebenarnya bagi kehidupan manusia itu kita tidak lepas dari rumput laut dalam setiap satu hari satu hari hidup kita itu. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi tidak lepas dari rumput laut sebenarnya. Misalnya contoh, kita sikat gigi ya, di pasta gigi itu sebenarnya ada campuran rumput laut. Kalau tidak ada campuran rumput laut, odol itu atau pasta gigi itu tidak bisa putus, dia akan seperti lem. Nah itu. Jadi terus kemudian yang ibu-ibu ya, kosmetik itu juga beberapa kosmetik menggunakan rumput laut ya, olahan rumput laut. Jadi ada untuk kosmetik, untuk makanan sudah jelas, baik yang dikonsumsi dalam bentuk langsung maupun olahan turunannya ya, sampai dengan keraginan dan segala macamnya. Kemudian di dunia farmasi, misalnya kapsul ya, kapsul kulitnya itu kan terbuat dari campuran rumput laut juga, sehingga dia bisa lumer ya, hancur ketika masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian industri yang lain lagi seperti kaca mobil ya, kaca mobil dulu kalau kaca mobil itu ketika pecah dia akan menjadi kepingan-kepingan besar yang tajam. Nah, kaca-kaca yang sekarang itu warnanya agak kehijauan, itu ketika terjadi kecelakaan dia akan pecah menjadi butir-butir kecil sehingga tidak terlalu berbahaya. Itu juga ada campuran rumput laut. Kemudian cat pesawat ya, bahan campuran cat pesawat supaya tahan terhadap panas dan dingin itu juga ada campuran itu. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi sebenarnya kita tidak lepas dari rumput laut. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini pada rekan-rekan UMKM? Jadi agar maksudnya supaya berpikirnya untuk pengolahan atau pemanfaatan rumput laut ini tidak terbatas pada makanan saja atau tidak langsung menjadi makanan siap santap. Mungkin bisa menjadi pemikiran kalau di daerahnya misalnya seperti spinosum ya, spinosum bisa dimakan untuk apa gitu. Ya, bisa untuk makanan. Kalau makanan yang langsung ya seperti jelly bisa, manisan, dodol juga bisa dari spinosum. Terus kemudian selai juga bisa dibuat dari spinosum. Es krim bisa. Hampir sama saja dengan kotoni sebenarnya kalau spinosum itu. Cuma kembali tadi kalau di daerah kami ini karena kesesuaiannya itu yang cocok adalah kotoni, maka yang dikembangkan kotoni. Selain itu juga dari segi harga di sini masyarakat nggak tertarik kita ajak untuk budidaya spinosum karena di sini harganya sangat murah gitu, jauh dibandingkan harga kotoni. Nah, jadi itu ya untuk pemanfaatan spinosum sebenarnya hampir sama saja dengan kotoni. Dan untuk rekan-rekan UMKM meskipun di daerahnya itu tidak ada potensi budidaya, sebenarnya tidak terkendala ya untuk membuat olahan rumput laut ini karena kan rumput laut ini kalau sudah dibikin kering tawar atau kering pantai tadi bisa dikirim kemana saja dan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama ya. Kalau untuk membuat rumput laut dari kering pantai ya menjadi kering tawar itu mudah saja sebenarnya. Jadi yang dari kering pantai itu kan dari panen di laut dijemur kurang lebih 2-3 hari dia akan kering dengan kandungan air 31-35%. Nah,
itu susutnya dari yang segar tadi menjadi kering pantai itu 10%. Ya, 10%. Nah, jadi kalau mau diolah menjadi kering tawar, dari kering pantai tadi, hanya dengan direndam di air tawar selama 2 kali 24 jam, ya, 2 hari 2 malam. Setiap 2-3 jam, airnya diganti. Nah, jadi biasanya di rendaman yang pertama itu air rendamannya kelihatan kotor. Nanti partikel-partikel yang menempel itu akan terlepas, ya, dan sangat berlendir biasanya. Nah, kita buang. Nah, 2-3 jam sekali kita ganti airnya itu untuk membuat kering tawar. Nanti dia akan susut dengan rasio itu 2,6 kilo yang kering pantai akan jadi 1 kilo kering tawar. Nah, kalau sudah kering tawar ini sudah siap olah. Mau disimpan dalam jangka waktu lama juga bisa. Dari segi harga juga ada perbedaan harga. Kalau kering pantai itu di daerah kami sekarang berkisar 15.000 sampai 16.000. Nah, kalau sudah dibikin kering tawar per kilo itu bisa sampai 100.000, Mbak. Jadi cukup lumayan. Baru dari itu tadi perendaman saja. Ya, belum lagi diolah menjadi makanan-makanan. Nah, kalau kita olah menjadi olahan makanan-makanan, kita hanya pakainya sedikit saja sebenarnya. Jadi kalau 1 kilo itu sudah bisa untuk bahan baku banyak olahan, banyak kali gitu. Mungkin itu, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rinto. Sudah. Terima kasih Pak Ade atas materi kali ini, dibantu Pak Rinto. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menyelesaikan Zoom ini, mari kita foto-foto dulu. Silakan ya, yang belum dinyalakan videonya, nyalakan dulu. Kita tunggu nyala video semua ya. Nyala semua. Jangan lupa Bapak Ibu senyum 227, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 7 menit agar hormon tubuh 7 detik Mbak, 7 detik kesamaan. 7 menit. 7 detik ya. Siapa yang foto ini, Mbak Reni ya? Hari sanggup. Ayo, aku udah siap. 1, 2, 3. Pakai jempol. Slide kedua. Slide kedua udah belum Mbak Nining? 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelatihan strategi usaha pengolahan rumput laut. Saya mohon maaf jika ada salah. Selanjutnya kita pindah ke WhatsApp grup ya. Sampai jumpa di WhatsApp grup. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Rinto. Terima kasih Mbak Mas Ade. Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Pak Rinto dan Mas Ade. kasih Mbak Reni. Terima kasih Mbak Utia, Mbak Reni, Mbak Nining. Oke, jangan lupa fotonya. Pak Hairi, makasih atas pertanyaannya.